Halo, saya Tia Lestari, NIM saya 201011291. Saya dari kelas E dan saya dari jurusan Manajemen Teknik Informatika. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu nomor 1, sebutkan dan jelaskan apa tujuan dari didirikannya sebuah bisnis. Sertakan contoh dalam memberikan penjelasan. Oke, jadi tujuan bisnis itu secara umum pasti ingin mendapatkan keuntungan. Juga selain itu juga dia memenuhi kebutuhan konsumennya. Jadi seperti contoh, misalnya saya memiliki bisnis online, menjual baju misalnya. Jadi di situ saya memenuhi kebutuhan konsumen saya, yaitu untuk membeli baju, dan juga dari situ juga saya bisa mendapat keuntungan. Tapi selain itu ada juga tujuan lainnya, yaitu yang pertama ada market standing. Itu adalah penguasaan pasar yang bisa memberi jaminan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan dan profit dalam jangka panjang. Oke, kemudian yang kedua itu adalah innovation, yaitu berinovasi dalam produk dan inovasi keahlian dalam produknya, barang atau jasa. Jadi di sini perusahaan ini akan semakin mengembangkan produknya. Jadi produknya itu nggak gitu-gitu aja. Jadi mungkin produknya bisa disempurnakan komposisinya atau mungkin kemasannya semakin bagus. Nah juga kalau untuk penjualan jasa berarti pelayanannya bisa semakin bagus. Kemudian yang ketiga itu ada physical and financial resources. Jadi di sini penguasaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan untuk mengembangkan perusahaan menjadi semakin besar dan semakin menguntungkan. Kemudian selanjutnya ada manager performance and development. Di sini adalah peningkatan kinerja dan pengembangan kemampuan manajer melalui serangkaian kegiatan kompensasi yang menarik dan program training and development yang berkelanjutan. Dan kemudian ada worker performance and attitude, yaitu untuk kepentingan jangka panjang, sikap karyawan ini terhadap perusahaan dan pekerjaan harus selalu diperhatikan agar dapat bekerja dengan baik. Kemudian juga yang terakhir ada public responsibility, yaitu tanggung jawab sosial seperti memajukan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya polusi, dan memberi lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan disertai dengan contoh nyata dari bentuk-bentuk badan usaha yang Anda ketahui. Nah, jadi yang pertama itu ada perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang modal dan manajemennya itu ditangani oleh satu orang, oleh pemiliknya langsung. Ini biasanya contohnya itu adalah toko-toko kecil seperti toko kelontong, kemudian juga ada warung makan sederhana kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada koperasi. Koperasi ini adalah jenis badan usahanya yang anggotanya beberapa orang dan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan dan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Jadi contohnya itu ada koperasi sekolah dan koperasi desa. Oke, kemudian selanjutnya ada BUMN atau badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya itu milik pemerintah. Jadi di sini ada 3 bentuk BUMN, yaitu Perjan atau perusahaan jawatan, yaitu ada Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kemudian yang kedua adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian yang kedua adalah Perum, perusahaan umum, yaitu contohnya ada Perum Perhutani dan Perum Bulog. Kemudian yang ketiga ada Persero, yaitu Persero ini selain mencari keuntungan, dia juga didedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Jadi contohnya itu ada PT KAI, dan PT Pertamina. Kemudian bentuk badan usaha yang selanjutnya itu adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. Nah, badan usaha ini adalah yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Dan berdasarkan badan hukumnya dibedakan menjadi yang pertama itu ada firma. Firma itu adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih
yang dimana setiap anggotanya itu bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Dan dia ini contohnya ada perusahaan Nike dan perusahaan Converse. Kemudian yang kedua itu ada CV atau Persekutuan Komanditer. Nah, badan usaha ini didirikan dengan berdasarkan saling percaya, yaitu dia juga dipilih untuk para pengusaha yang ingin punya kegiatan usaha namun modalnya minim. Dan di CV ini ada dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan pasif, di mana sekutu aktif ini adalah orang yang terjun langsung untuk menjalankan perusahaan itu, dan sekutu pasif ini adalah orang yang hanya menanamkan modal di perusahaan tersebut. Oke, dan contohnya itu ada CV Canfield Group dan CV Taruna Jaya Mandiri. Dan kemudian ada badan usaha selanjutnya, yaitu PT atau perseroan terbatas. Itu adalah badan usaha yang bisa dimiliki, bebas dalam pergerakan bidang usaha, dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas hanya pada modal yang disetorkan. Dan contohnya itu ada PT Jarum dan PT Indosiar. Oke, kemudian yang terakhir ada yayasan, yaitu adalah badan usaha yang lebih fokus ke kepentingan sosial dan berbadan hukum, dan dia tidak terlalu fokus pada mencari untung. Dan contohnya ini ada Yayasan Panti Sosial dan Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perilaku etis dalam suatu aktivitas bisnis. Berikan contoh konkret untuk penjelasan Anda. Oke, jadi perilaku etis dalam aktivitas bisnis adalah perilaku yang sesuai norma dalam menjalankan bisnis. Menurut saya salah satu contohnya yaitu bersaing secara sehat dengan pebisnis lainnya. Jadi bersaing secara sehat ini bisa dilakukan dengan misalnya menggiatkan promosi terkait perusahaan kita. Terus juga jadi dengan banyaknya promosi itu tadi, para konsumen akan tertarik untuk mengkonsumsi produk dari kita. Oke, kemudian yang pertanyaan nomor 4 yaitu apa yang Anda ketahui tentang B2B dan B2C. Jelaskan disertai dengan contoh yang konkret. Oke, yang pertama itu B2B atau B2B, yaitu business to business, adalah penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis ke bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Jadi kalau di zaman sekarang itu mungkin bisa dibilang seperti reseller. Jadi bisnis A yang menghasilkan produknya dan dia menjual kepada bisnis lain, dan si bisnis ini baru akan menjual ke customer. Jadi itu yang business to business. Jadi penjualan produk dari bisnis ke bisnis, jadi dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Oke, kemudian yang kedua itu ada B2C, yaitu business to customer. Ini adalah bisnis yang dilakukan dari perusahaan langsung ke customer. Jadi bisnis ini langsung berhubungan dengan customer. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu beberapa waktu belakangan ini terdapat beberapa kasus pelanggaran etika dalam menjalankan aktivitas bisnis yang didasari kepada persaingan antara perusahaan yang ada. Sebutkan satu yang Anda ketahui dan berikan pendapat Anda tentang hal itu. Oke, jadi pelanggaran etika bisnis yang didasari persaingan antar perusahaan yaitu salah satunya yang saya tahu yaitu kasus monopoli PT Carrefour Indonesia. Jadi di kasus ini Carrefour ini melakukan monopoli perdagangan untuk menyingkirkan pesaing dan menguasai pasar. Jadi dia menetapkan harga yang lebih murah kepada produk-produknya sehingga para konsumen itu akan lebih tertarik untuk mengonsumsi produknya daripada di perusahaan-perusahaan lain. Kemudian jadi menurut saya ini tindakan monopoli ini harusnya sangat salah ya, karena seharusnya Carrefour ini bisa lebih kreatif untuk menarik pelanggan untuk datang untuk berbelanja di sana, bukan dengan cara seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.